Nasional Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya danom yang namanya tidak jelas. Itu orang NU ya di mana? Orang sini Merdeka, sini pemuda Pancasila ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PBI. Mungkin di sini orang nggak berarti. Akan dievaluasi. Kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PBI mau membumi, menghapuskan, membumi dan menabrak yang dukung Habib, ini bertentangan dengan garis perjuangan NU nomor 2. Berseberangan apa sesuai? Berseberangan. Nah, berseberangan di mana sih? Kalau kita pengurus NU berangkat di MUI, lurus saja, orang satukan bina kiai. Orang yang membinasakan HKI kan tidak pernah ada, ya berarti selaras, ya tidak apa. Tapi kalau ada organisasi yang akan mengancam eksistensi ulama dan ulama, maka akan dievaluasi. Ansor, Muslimah, Fatayat, dan semuanya terlibat dalam kegiatan yang kegiatan itu mengancam eksistensi ulama baik di Demak maupun secara nasional. Ulama Nusantara kadang-kadang sangat pelan Bapak Ibu segini Nusantara maksudnya orang Jawa Pak turunannya terus kolonisis menurut nanti Nusantara itu ya Nusa antara Nusa, semua bangsa-bangsa yang ada di antara Indonesia Nusantara. Teiku turunan Cina, teiku turunan Mongol, ulama itu ya ulama Nusantara. Jadi bila sih masa itu Jawa orang campuran, kalau tak antar Sunan itu turunan Cina betul. Raden Patah itu ikut jempol sampel Cina. Nomor itu masuk Nusantara betul. Nah kalau dulu orang campurannya Cina, ini nggak bisa kalah. Maka NU meluruskan ulama-ulama manapun tidak pandang etnisnya itu harus dijaga, harus dikawal, tidak boleh ditentang, tidak apa dizolimi. Setuju? Sepakat? Ini kesepakatan PJ Kabupaten. Ini nanti kami akan membuat surat pertama pada MJC untuk mengumpulkan ranting-ranting, membuat suatu sikap yang LP, sikap-sikap yang kayak apa dari besar Nahdlatul Ulama ini. Kalau tidak nanti di masyarakat kacau Bapak. Adu domba tabrak-tabraknya satu sama yang lain. Biarlah organisasi yang bicara. Konsew, Jerman tidak akan melaksanakan kongres karena berhadapan sama siapa? Yang mulia.
Maka dikatakan dalam rapat itu dengan tidak mengurangi unggul dan tetap berakhlakul mungkin orang menceritakan orang pengusaha orang ini ya biasa lah. Yang hal kayak begitu biasa. Yang penting jangan membuat gaduh. Orang boleh punya pendapat, monggo. Kita tidak membatasi pendapat seseorang, tidak memaksa pendapat seseorang. Yang kita antisipasi adalah kegaduhan. Setuju ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI Kabupaten Banyuwangi dan Laskar Sabilah Belambangan Kabupaten Banyuwangi beserta para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji dan para santri yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada hari ini menyatakan menolak kehadiran Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf untuk hadir dan menginjakkan kakinya di Kabupaten Banyuwangi. Semangat! 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 Waduh, sungguh sangat parah, ya. Jadi seolah-olah itu orang yang di dalam PWLS itu bukan orang NU kan? Nauzubillah min dzalik. Ini ketua PCNU Kabupaten Demak ya. Sekarang kayak gini aja ya. Kita berpikir secara cerdas. Ketua umum atau panglima tertinggi dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilah siapa sih? Siapa coba? Gus Abbas Buntet Cirebon. Beliau merupakan cucu dari siapa? Coba saya mau tanya. Itu pendiri NU bukan? Saya mau tanya coba. Berarti kalau kayak gitu, orang-orang yang di dalam PWLS kebanyakan orang-orang NU bukan? Orang NU kan? Yang jadi pertanyaan sama kita, NU itu kan sanad keilmuannya ke Wali Songo bukan? Dan terus kebanyakan para pendiri NU nasabnya ke Wali Songo bukan? Yang jadi pertanyaan lagi, ini ketua PCNU ini keturunan siapa? Ketua PCNU Kabupaten Demak ini keturunan siapa? Kok tidak suka dengan perjuangan Wali Songo Indonesia? Kok tidak suka dengan Laskar Sabilillah? Kita tahu kan sejarah Laskar Sabilillah dulu seperti apa? Yang diperangi siapa? Para pemerintah Belanda yang diperangi oleh Laskar Sabilillah. Duet dulu dengan Laskar Hizbullah. Tahu kan? Bagaimana perjuangan Wali Songo dulu pada saat mengislamkan Nusantara? NU itu sanad keilmuannya ke Wali Songo loh. Nasab pendiri NU itu kebanyakan ke Wali Songo loh. Laku ini sebagai ketua PCNU Kabupaten Demak, ketua PCNU, kok berbicara seperti itu? Katanya kalau seandainya ada anggota NU atau pengurus NU yang masuk di dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, itu harus dievaluasi. Justru yang harus dievaluasi itu ketua PCNU tersebut, saudara. Ini ketua PCNU Kabupaten Demak ini harus dievaluasi. Saya mengatakan seperti itu karena apa? Masa iya sih ketua PCNU loh tidak suka dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, tidak suka dengan Laskar Sabilillah. Lah dia tahu nggak sejarah Wali Songo? Dia tahu nggak sejarah Laskar Sabilillah? Kalau dia tahu, kenapa dia tidak suka? Itu loh. Kenapa harus nyindir-nyindir perjuangan Wali Songo Indonesia? Kenapa harus nyindir-nyindir Laskar Sabilillah? Hah? Kenapa? Saya mau tanya. Ketua PCNU Kabupaten Demak itu. Saya ini malah curiga kepada Anda. Anda ini sebenarnya siapa sih? Anda sebenarnya siapa itu? Kalau warga NU asli, warga Nahdliyin asli, yang benar-benar mengikuti fatwanya Gus Dur, yang benar-benar mengikuti fatwanya Basim As'ari, tentu saja dia sangat mencintai Wali Songo lah. Dia sangat mencintai Wali Songo. Dan pastinya dia tahu sejarah Laskar Sabilillah dan sejarah Laskar Hizbullah itu seperti apa dulu. Perjuangannya seperti apa. Pasti tahu.
Laskar Sabilillah dengan Laskar Hizbullah itu laskar terkuat di Nusantara dulu. Pada saat penjajahan Belanda, kedua laskar ini yang berjuang menghadapi para penjajah Belanda dulu. Harusnya tahu itu. Kok ini ada ketua PCNU tidak suka dengan PWI-LS? Apa ini maksudnya? Baru kali ini saya mendengar atau saya melihat dengan sendirinya perjuangan Wali Songo dikomentari. Oleh siapa? Oleh struktural NU. Ini harus dievaluasi nih. Petinggi-petinggi NU ini harus mengevaluasi itu. Bahaya. Bahaya itu. Nanti ujung-ujungnya Wali Songo dihilangkan sejarahnya. Nanti ujung-ujungnya Laskar Sabilillah dengan Laskar Hizbullah dihilangkan itu sejarahnya nanti. Padahal bagaimana perjuangan Wali Songo dulu. Padahal bagaimana perjuangan Laskar Sabilillah dan juga Laskar Hizbullah dulu. Ini bahaya kalau seandainya ada ketua PCNU ya sudah berbicara seperti ini. Wajib dievaluasi itu ketua PCNU-nya itu. Bahaya itu. Bisa memecah belah itu di NU nanti. Kalau kalian pengen tahu. Gak ada loh. Dari Sabang sampai Merauke yang berani mengomentari tentang Wali Songo. Karena apa? Mereka udah pada tahu. Ketua-ketua PCNU yang lain itu pada tahu. Bagaimana perjuangan Wali Songo itu dulu mengislamkan Nusantara. Dan bagaimana juga perjuangan Laskar Hizbullah dan juga Laskar Sabilillah itu dulu. Pada saat berperang melawan penjajah Belanda. Dan pada tahu juga sanad keilmuan Nahdlatul Ulama itu ke Wali Songo. Tahu juga nasab pendiri Nahdlatul Ulama itu ke Wali Songo. Lah ini ketua PCNU Kabupaten Demak ini siapa sih? Saya penasaran ini benar. Kok berani sekali berbicara seperti itu? Mengomentari Wali Songo. Hati ya untuk para petinggi PBNU ini. Ya. Jangan sampai nanti ada duri dalam daging loh. Saya bilang. Kalau seandainya ucapan saya bagi kalian salah, bantah. Tapi saya yakin 100% ucapan saya benar. Karena apa? Yang pertama, sanad keilmuan Nahdlatul Ulama itu ke Wali Songo. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab para pendiri NU itu ke Wali Songo. Yang ketiga, ya, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Di dalamnya itu kebanyakan orang-orang Nahdlatul Ulama. Karena apa? Memperjuangkan Wali Songo. Dan juga memperjuangkan sejarah-sejarah yang mencoba untuk dirubah oleh siapa? Oleh para imigran-imigran Yaman. Kalau seandainya ada orang yang tidak suka dengan PWI-LS, patut dicurigai orang tersebut. Jangan-jangan duri dalam daging. Jadi seperti itu, saudara. Ya, nah, itu tanggapan saya. Ini ada tanggapan langsung dari ketua PWI-LS. Ya, kita lihat dan kita simak bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya banom yang namanya PWI. Ini harus jelas. Itu orang NU ya di mana-mana. Orang sing ning Marhaya, sing ning Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI. Mungkin di sini orang nggak berarti. Ini membela akan dievaluasi. Kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PWI mau membumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan para pemirsa dimanapun Anda berada, izin menanggapi video yang disampaikan oleh pengurus cabang NU Kabupaten Demak pada acara Lailatul Istima. Beliau menyampaikan dengan semangat yang luar biasa, menggebu-gebu, mengatakan bahwa PWI bukan badan otonom Nahdlatul Ulama. PWI bukan bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam jajaran pengurusan PWI akan dievaluasi.
Perlu saya sampaikan bahwa sejak berdirinya PWI sampai hari ini yang sudah berumur 1 tahun lebih, para pengurus tidak pernah sekalipun mengeklaim, tidak pernah sekalipun membuat statement ataupun pernyataan bahwa PWI adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Karena PWI tahu aturan yang ada di dalam PBNU. PWI tahu unggah-ungguh. PWI tahu etika dalam berorganisasi, sehingga tidak pernah dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang kami katakan adalah bahwa anggota PWI dan pengurus PWI mayoritas adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Itu fakta. Ada yang mantan pengurus Ansor, ada yang mantan pengurus Ibnu, ada yang mantan pengurus MWC, kemudian PC dan lain sebagainya. Ini fakta. Bahkan ya, ketua umum PWI pun merupakan kader tulen Nahdlatul Ulama karena beliau adalah cucu dari Kiai Abbas Buntet Cirebon yang merupakan Panglima Hizbullah, orang kepercayaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, ini fakta. Terkait masalah pengurus NU yang merangkap jabatan di PWI, kenapa dilakukan? Karena memang ini juga tidak ada larangan di NU. Yang ada di dalam ADART NU bahwa pengurus NU dilarang merangkap jabatan dengan pengurus politik, pengurus partai politik. Jadi pengurus NU tidak boleh merangkap jabatan di dalam struktur partai politik. Yang kedua, pengurus NU, pengurus harian NU tidak boleh merangkap jabatan di kepengurusan harian di semua tingkatan. Yang ketiga, pengurus NU tidak boleh merangkap jabatan dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, padahal di anggaran dasar anggaran rumah tangga di PWI adalah berasaskan Pancasila, kemudian berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah, sehingga tidak bertentangan. Dan itu diperbolehkan. Jadi mohon maaf, ini adalah jawaban kami. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pencerahan kepada para pemirsa dan warga Nahdlatul Ulama bahwa kami tidak pernah mengklaim kalau PWI adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama, kalau PWI adalah bagian dari perkumpulan Nahdlatul Ulama. Yang kami sampaikan adalah bahwa pengurus PWI dan anggota PWI adalah mayoritas kader-kader Nahdlatul Ulama, termasuk ketua umum PWI merupakan cucu dari Kiai Abbas Buntet Cirebon yang merupakan Panglima Hizbullah, orang kepercayaan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Semoga kita bisa memahami dan menyadari ini dan tidak menjadikan sebuah polemik di internal kita semua sesama anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi saudara ya. Itu tanggapan dari Ketua PWI LS ya. Silakan kalian berpikir secara jernih, silakan kalian berpikir dengan hati yang bersih ya. Kalau saya terus terang saja, saya pasti akan selalu membela Wali Songo Indonesia ya. Jadi perjuangan Wali Songo Indonesia beserta Laskar Sabilillah pasti akan saya bela. Karena saya tahu sejarah dari Wali Songo itu seperti apa pada saat Wali Songo mengislamkan Nusantara, dan juga saya juga tahu bagaimana perjuangan Laskar Hizbullah dan juga Laskar Sabilillah pada saat berperang melawan penjajah Belanda. Jadi seperti itu saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.